Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Syabani Agustina dengan NIM 20250009098. Saya dari kelompok 9 Logika Informatika kelas TI 25E. Saya di sini mewakilkan anggota-anggota kelompok saya untuk opening. Saya juga merupakan editor PPT dan editor video dalam tugas kali ini. Saya akan membahas soal bagian A, yaitu soal penalaran logis. Terima kasih. Baik, langsung ke pembahasan soal penalaran logis bagian A. Premis 1, jika hari ini adalah hari Minggu, maka semua toko tutup. 2, aku sedang di pasar atau aku sedang di mall. 3, jika aku sedang di mall, maka hari ini bukan hari Minggu. 4, semua toko tidak tutup. 5, jika aku sedang di pasar, maka aku membeli buah. 6, jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Membeli apakah aku? Baik, kita langsung ke langkah 1, yaitu tentukan hari ini. Dari premis 4, semua toko tidak tutup. Berarti hari ini bukanlah hari Minggu. Jadi kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu tentukan lokasi. Premis 2, aku di pasar atau di mall. Jika aku di mall, hari ini bukan hari Minggu. Kita sudah tahu hari ini bukan hari Minggu, jadi aku bisa saja di mall atau di pasar karena toko tidak tutup. Premis 1 dan 4 sudah mengeliminasi hari Minggu, tapi tidak langsung memberitahu kita di mana lokasi kita. Jadi kita lihat premis lain. Premis 5, jika aku di pasar, maka aku membeli buah. Premis 6, jika aku membeli buku, maka aku pergi ke toko buku. Tidak ada premis yang bilang aku membeli buku. Jadi membeli buku tidak terjadi. Dengan begitu, kemungkinan yang terjadi, aku sedang di pasar, yaitu premis 5, aku membeli buah. Jika aku di mall, tidak ada premis yang mengarah ke membeli buah atau buku, jadi tidak ada yang dibeli. Langkah ketiga, kita akan mengambil kesimpulan membeli. Dari premis-premis yang sudah saya sebutkan di atas dan dari soal, hari ini bukan hari Minggu, maka toko buka. Aku bisa ke pasar atau ke mall. Kalau aku ke mall, maka tidak ada pembelian. Kalau aku ke pasar, maka aku membeli buah. Jadi kesimpulan dari premis-premis di atas dan hasil yang saya temukan adalah jawabannya aku membeli buah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adianto. Dan di sini saya akan menjelaskan studi kasus logika informatika dengan 5 premis yang telah saya buat. Pertama, saya jelaskan dulu variabelnya. Di sini ada P berarti hujan turun, Q berarti jalanan basah, R berarti saya pergi ke kampus, dan S berarti saya belajar di rumah. Dan berikut adalah premisnya. 1. Jika hujan turun, maka jalanan basah. 2. Jika jalanan basah, maka saya tidak pergi ke kampus. 3. Saya pergi ke kampus atau saya belajar di rumah. 4. Saya tidak belajar di rumah. Dan 5. Jalanan tidak basah. Sekarang kita simpulkan langkah demi langkahnya. Di sini ada jika P maka Q, dan di premis 5-nya adalah negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Dan situ adalah karena jalanan tidak basah, maka tidak hujan. Dan dari premis 2 tidak bisa digunakan karena kondisi jalanan basah salah. Karena jika Q maka negasi R, karena hasilnya negasi Q maka tidak bisa digunakan. Dan kemungkinan nilai R masih bisa benar. Lalu dari premis 3 dan 4, karena saya tidak belajar di rumah, maka saya pergi ke kampus. Yang dimana R atau S dan hasilnya negasi S, maka R. Jadi kesimpulannya hari ini tidak hujan dan saya pergi ke kampus. Begitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dari kelompok 9. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus dengan judul ujian dan belajar. Berikut adalah premis yang saya berikan. Yang pertama, jika aku belajar maka aku lulus ujian. Yang kedua, aku lulus ujian atau aku mengulang ujian. Yang ketiga, jika aku mengulang ujian maka aku tidak lulus ujian. Pertanyaan, apakah aku belajar? Lalu kita simbolkan huruf B menjadi aku belajar, L aku lulus ujian, dan U aku mengulang ujian. Premisnya akan menjadi jika B maka L. Kalau dibaca,
Jika aku belajar, maka aku lulus ujian. Lalu yang kedua, L atau U. Lulus atau mengulang tidak mungkin keduanya. Atau bisa dibaca aku lulus ujian atau aku mengulang ujian. Dan yang terakhir, jika U maka negasi L. Jika aku mengulang ujian maka aku tidak lulus ujian, karena negasi L itu kebalikan dari L, yaitu aku lulus ujian, maka dibacanya aku tidak lulus ujian. Mari kita analisis. Dari 2 dan 3 hanya ada 2 kemungkinan. Jika aku mengulang maka tidak lulus. Dan yang terakhir, jika aku lulus maka tidak mengulang. Namun tidak ada informasi faktual apakah aku lulus atau mengulang. Premis 1 hanya mengatakan kalau belajar maka lulus, tapi tidak mengatakan kalau lulus maka pasti belajar. Jadi meskipun aku lulus bisa jadi karena faktor lain, bukan karena belajar. Kesimpulannya dari studi kasus ini, dari semua premis tidak dapat disimpulkan secara pasti apakah aku belajar atau tidak, karena tidak ada informasi yang memastikan hasil ujian atau sebabnya. Dengan kata lain, informasi belum cukup untuk menyimpulkan aku belajar. Sekian untuk studi kasus kali ini. Terima kasih. Penjelasan langkah-langkah logis. 1. Dari premis 3. Jika banyak kendaraan melambat, maka perjalanan lama. Premis 4 mengatakan perjalanan tidak lama. Maka kita dapat menyimpulkan tidak banyak kendaraan yang melambat. 2. Dari premis 2. Jika jalanan basah, maka kendaraan melambat. Karena tidak banyak kendaraan melambat, maka jalanan tidak basah. 3. Dari premis 1. Jika hujan turun, maka jalanan basah. Karena jalanan tidak basah, maka tidak hujan. 4. Dari premis 5. Jika tidak hujan, maka cuaca cerah. Karena kita telah simpulkan tidak hujan, maka cuaca cerah.